warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama dengan membaca basmalah. Kita lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Kita tolong Mbak Ainaya maju ke depan untuk memimpin. Ada teman-temannya. Sudah bisa dimulai? Silakan dikeluarkan bukunya. Sudah dikeluarkan bukunya semuanya? Oke, hari ini kita akan membahas tentang benda terbuat dari logam, karet, dan kaca. Oke. Kemudian setelah itu kita akan melanjutkan tentang satuan dalam mengukur benda. Silakan langsung saja dibuka LKS-nya halaman 41. Sudah ketemu semuanya halaman 41? Ada yang belum ketemu? Siapa yang belum ketemu? Oke, Gibran. Sudah? Oke. Halaman 41 Davin sudah? Sudah. Kita baca bersama-sama halaman 41 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo membaca dan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di
Mengapa Benda-benda tersebut dibuat dari logam karena logam memiliki sifat kuat dapat dibentuk dalam keadaan panas yang baik. Benda dari karet, perhatikan penghapus pensil terbuat dari apakah penghapus pensil dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban balon, sandal karet, bola dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Oke, setelah kita membaca beberapa bahan pembentuk benda, sekarang kita jadi lebih tahu apa saja bahan-bahan pembentuk benda. Tadi yang sudah kita bahas adalah bahan logam, bahan karet, dan bahan kaca. Sekarang perhatikan ke depan. Di sini ada gambar gelas laboratorium. Terbuat dari apakah benda ini? Terbuat dari kaca. Kira-kira kalau gelas yang terbuat dari kaca ini kita masukkan air di dalamnya, apakah airnya akan merembes keluar? Tidak. Berarti benda yang terbuat dari kaca itu sifatnya tahan air. Oke, tahan air. Selanjutnya, ini gambar apa? Sandal. Semuanya punya ya sandal ini? Ada yang punya, ada yang tidak. Perhatikan sandal ini. Sandal ini terbuat dari apa kira-kira? Terbuat dari karet. Sandal yang terbuat dari karet biasanya kalau kena air, airnya akan meresap apa enggak ke dalamnya? Meresap, meresap ke dalam sandalnya. Tapi apakah dia bisa ngerembes keluar? Salah. Benda yang terbuat dari karet itu dia tahan air, dia tidak bisa menyerap air, sama kayak kaca. Jadi benda yang terbuat dari kaca dan karet itu dia tahan air. Selanjutnya, ini juga sandal. Terbuat dari apa sandal ini? Karet. Kalau ini, gambar apa ini? Rumah. Di dalam rumah ini ada apa? Yang ini. Kaca. Terbuat dari apa tadi kalau kaca? Terbuat dari kaca. Kalau kaca sama kayak gelas tadi ya. Dia tidak tembus air atau dia tahan air. Dan dia juga tembus pandang. Maksudnya tembus pandang apa, Bu? Dari dalam bisa kelihatan luar, dari luar juga bisa kelihatan dalam. Itulah sifat benda yang terbuat dari kaca. Selanjutnya ada sendok. Sendok terbuat dari apa? Logam. Kira-kira sendok ini kalau misalkan kita makan makanan yang panas, sendoknya panas apa enggak? Enggak. Iya, soalnya logam kan sifatnya penghantar panas. Kalau kita makan bakso atau mie ayam, panas banget. Sendoknya ikut panas apa enggak? Kalau sendoknya baru dicemplung ya enggak panas. Tapi kalau sendoknya sudah ada di mie ayamnya lama sekali, dia akan ikut panas. Kayak misalnya panci. Tahu panci? Panci buat masak, buat godok air. Ya kan? Dia bisa menghantarkan panas dari api yang ada di bawah kompor. Akhirnya airnya yang ada di dalam panci juga ikut panas. Itu namanya menghantarkan panas. Berarti benda yang terbuat dari logam semuanya itu menghantarkan panas. Oke, pintar. Selanjutnya
kita akan membahas tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Kira-kira benda apa yang ada di sekitar kita yang terbuat dari karet? Penghapus. Yang terbuat dari kaca. Jendela. Benar, jendela terbuat dari kaca. Yang terbuat dari logam. Ada yang menemukan yang terbuat dari logam? Ada yang menemukan yang terbuat dari logam? Nggak ada yang tahu. Ini dia terbuat dari logam. Oh iya. Cantolannya sapu. Oke? Oke. Kalau Bu Nima mau tanya, kalau tempat sampah yang ada di luar kelas terbuat dari apa? Tempat sampah. Plastik. Benar, Arsya. Tempat sampah yang ada di luar kelas itu terbuat dari plastik. Kalau plastik kira-kira kalau dibakar dia akan terbakar apa enggak? Terbakar. Berarti benda yang terbuat dari plastik mudah terbakar. Sekarang membicarakan tentang sampah. Bagaimana sih cara kita menjaga kebersihan sekolah atau kebersihan kelas? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Piket. Selanjutnya setelah itu apa lagi? Membersihkan kelas. Gotong royong membersihkan kelas-kelas. Membuang sampah di tempatnya. Sudah, oke, pintar, bagus. Sekarang kita lanjutkan belajar mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Bu Nima kasih contoh dulu. Bukan. Bu Nima punya penghapus papan tulis. Oke, lihat ke depan semuanya. Amora, Bu Nima punya penghapus papan tulis. Kita akan belajar bagaimana cara mengukurnya. Caranya, di penggaris ini ada yang namanya satuan. Satuan itu apa? Angka-angka ini. Angka-angka yang digunakan untuk mengukur. Ini nanti dinamakan satuan. Satuannya ada sentimeter dan meter. Kalau angka-angka yang berdekatan ini namanya sentimeter. Kalau angka-angka yang renggang atau berjauhan namanya meter. Cara mengukur penghapus ini menggunakan satuan sentimeter bagaimana? Penggarisnya kita letakkan di ujung kiri. Di ujung kiri. Tepat dengan angka 0. Kemudian yang ujung kanan kita lihat dia pas di angka berapa. Oh, ternyata penghapus ini panjangnya adalah 13 cm karena yang ujung kanan ini dia berhenti di angka 13. Berarti panjang penghapus ini adalah 13 cm atau cm. Paham ya? Cara mengukur, begitupun cara mengukur benda-benda yang lain seperti itu. Kita paskan ujung kiri dan ujung kanan. Kemudian paling kanan nanti dia berhenti di angka berapa, berarti itulah panjangnya, oke? Oke. Sekarang LKS-nya silakan berdiskusi atau berkelompok dengan teman-teman satu bangkunya. Dikerjakan halaman 42, 43, 44, 45, oke? Sudah, kerjakan ya bersama teman satu bangkunya. Disebutkan bendanya cukup 3 saja. Itu kan ada nomor 1 sampai 5. Dijawab nomor 1 sampai 3 saja yang halaman 42. Kemudian yang halaman 43 disebutkan kan ada bahan pembentuk benda. Kita membuat peta konsep. Sudah ada gambarnya ya. Sudah ada gambarnya. Nanti bahan pembentuk bendanya yang kosong, yang tengah dan yang sebelah kanan ini nanti diisi sesuai yang sudah kita pelajari tadi. Oke, kemudian ditarik garis ke bawah. Ini kan sudah ada sifat bahannya. Disebutkan satu saja.
Kemudian contohnya disebutkan satu saja. Oke, kalian diskusi dengan kelompok teman sebangku kalian. Kemudian yang halaman 44 dibuka. Halaman 44 ini adalah tugas berdiskusi tentang bagaimana sih cara kita menjaga kebersihan lingkungan atau kelas. Nanti kalian tulis di kotak ini. Disebutkan 3 saja. Oke? Disebutkan 3 saja. Kemudian yang halaman 45. Yang halaman 45 nanti dikerjakan juga ya, diskusi dengan teman sebangku ya. Oke? Nanti dijawab pertanyaan-pertanyaan nomor 1 sampai 5. Dilanjutkan halaman terakhir. 46, halaman terakhir. Ini ada soal mengukur benda menggunakan satuan sentimeter. Oke, nanti dikerjakan. Ini sudah ada bendanya, gambarnya, dan sudah ada penggarisnya. Nanti kalian tinggal ukur sesuai penggarisnya yang ada di buku masing-masing. Ya, silakan dikerjakan sekarang dengan teman sebangkunya. Iya. Sudah selesai semuanya? Oke, sudah selesai. Sekarang Bu Nikma akan menunjuk beberapa anak untuk menjawab apa yang sudah dikerjakan. Untuk mempresentasikan kepada teman-temannya apa yang sudah dikerjakan. Oke? Arsya, silakan maju ke depan. Membawa lembarnya. Bersama Azril, maju sini, maju. Ikut maju ya. Ayo. Arsya. Halaman 42. Halaman 42 ada soal menyebutkan nama benda dan pembentuknya. Sudah ketemu? Oke, silakan Arsya disebutkan apa saja nama benda dan pembentuknya. 1. Jendela, bahan pembentuk kaca. Sendok, bahan pembentuk logam. Ban mobil, bahan pembentuk karet. Tempat sampah, bahan pembentuk plastik. Meja, bahan pembentuk kayu. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk teman kita. Silakan duduk. Oke. Sekarang Zidna. Halaman 43 Zidna. Bahan pembentuk benda ada kaca, logam, dan karet. Sebutkan sifat bahan dan contoh benda bahan yang terbuat dari karet. Oke, contohnya apa saja? Penghapus. Benar semuanya, bahan yang terbuat dari karet. Tepuk tangan untuk teman kita. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, selanjutnya Arfa. Halaman 44 Arfa. Oke, maju dulu Arfa. Arfa, di halaman 44 soalnya adalah yang sudah didiskusikan bagaimana cara menjaga kebersihan kelas atau lingkungan sekitar kita. Bagaimana sih cara menjaga kebersihan kelas kita? Sebutkan 2 aja. Membuang sampah pada tempatnya, piket. Sudah, membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket. Apakah benar? Oke, teman-teman itu Arfa. Silakan duduk. Selanjutnya Bu Nikma tunjuk Zidna dan Ronald maju ke depan lagi. Dan Ronald dan teman sebangkunya. Ayo kita merekam, guys. Oke.
Ronald. Di halaman 45 ada soal pertanyaan tentang berdiskusi atau musyawarah. Pertanyaannya adalah, apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat bermusyawarah, Ronald? Iya. Iya, benar? Benar. Kemudian, kenapa kita harus memberikan pendapat kita saat bermusyawarah? Supaya kita membantu memberi ide atau masukan atau saran saat musyawarah. Oke, benar semuanya? Benar. Tepuk tangan untuk teman kita. Satu lagi, bagaimana pengalaman kalian ketika bermusyawarah? Tidak boleh. Pengalaman, tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan dengan lancar? Pengalaman kalian yang nomor 5. Pemilihan ketua kelas di HT sudah berjalan lancar karena seluruh anggota menyampaikan pilihan. Oke, pengalamannya pemilihan ketua kelas. Bagus. Terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya, Bu Nikma menunjuk Naya. Halaman 46, halaman terakhir. Naya, halaman terakhir ini ada soal mengukur menggunakan satuan penggaris. Dibuka. Soal nomor 1, ukuran penghapus berapa sentimeter? 3 cm. Oke, 3 cm, benar semuanya? Oke, benar. Kalau ukuran spidol berapa sentimeter? 12 cm, benar semuanya? Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke, sudah selesai teman-teman, anak-anak. Berarti hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Kaca, logam, dan karet. Plastik sudah kemarin. Sekarang kaca, logam, dan karet. Kepalanya diangkat. Kepalanya diangkat. Oke. Davin. Oke. Sudah tahu ya, cara mengukur benda juga sudah tahu ya? Cara bermusyawarah yang baik sudah tahu ya? Oke. Cara menjaga kebersihan lingkungan juga sudah tahu ya? Sudah. Oke, terima kasih Bu Nima ucapkan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita berakhir, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil